disambut dengan ramah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Bidan. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Perkenalkan pasien dan bidan. Nama saya Bidan Putri. Ibu namanya siapa? Saya Bu Beverly, Bu. Bu Beverly. Iya. Informasikan kepada pasien tentang prosedur pemeriksaan yang akan dijalaninya, serta tujuan dilakukan pemeriksaan tersebut. Ini baik apa enggak? Terus kita juga mendeteksi apakah ada penyimpangan ya Bu. Ya, siap. Minta persetujuan dari pasien disertai dengan penandatanganan inform consent. Lakukan anamnesa. Pasien dianjurkan ganti baju untuk dilakukan pemeriksaan dan pemeriksa meminta ibu untuk buang air kecil jika ingin. Sementara pasien ganti baju, pemeriksa menyiapkan alat. Kemudian dilakukan pemeriksaan head to toe. Yang pertama, kepala. Penilaian terhadap keadaan rambut. Apakah rambut hitam, coklat, pirang, atau mudah rontok. Lalu higien kepala, kulit kepala kotor, berbau, bisa ditemui lesi seperti vesikula, pustula, dan jamur. Pemeriksaan selanjutnya pada muka. Pada muka dilihat apakah ada udem atau tidak dan terdapat hiperpigmentasi atau tidak seperti kloasma gravidarum. Lalu pemeriksaan pada mata, melihat sklera, ikterus atau tidak, konjungtiva anemis atau tidak. Lalu dengan cara 2 jari menarik palpebra, pasien disuruh melihat ke atas. Pemeriksaan selanjutnya pada hidung dengan memakai senter. Diperiksa septum hidung di tengah atau tidak, ada benda asing, sekret hidung, jernih, purulen, perdarahan, peradangan mukosa, atau polip. Kemudian pemeriksaan di telinga, simetris atau tidak, kanalis bersih atau tidak, pengeluaran cairan berserumen atau bernanah. Kemudian pemeriksaan pada mulut, diperiksa bau mulut, radang mukosa, stomatitis, dan adanya apnae. Ada atau tidak labio palato. Gigi geligi diperiksa adanya karies, perdarahan, abses, benda asing, termasuk gigi palsu, keadaan gusi, meradang atau gingivitis, lidah kotor atau tidak, tonsil, paring diperiksa apakah ada peradangan dan pembengkakan. Pada leher, lakukan palpasi. Kelenjar tiroid, infeksi atas, jari-jari meraba permukaan kelenjar, dan pasien diminta menelan. Kelenjar getah bening ada pembesaran atau tidak, dengan cara lakukan palpasi menggunakan jari telunjuk dan jari tengah pada daerah di belakang telinga bagian bawah. Kemudian lakukan pemeriksaan pada dada untuk melihat payudara dan fungsi pernapasan. Periksa payudara dan ketiak. Pertama, lihat dan palpasi payudara. Nilai bentuk, kesimetrisan, benjolan, dan bentuk puting. Kedua, infeksi dan palpasi daerah ketiak. Lihat adanya benjolan atau pembesaran kelenjar getah bening. Ketiga, ibu diminta berbaring dengan lengan kiri di atas kepala. Kemudian lakukan palpasi payudara kiri secara sistematis sampai aksila. Catat adanya massa, benjolan yang membesar,
atau retraksi. Ulangi prosedur tersebut untuk payudara kanan. Yang keempat, perhatikan bagian aureola dan papila untuk dilihat kondisinya. Apakah kering, pecah, pendek, atau rata. Yang kelima, apakah ada bagian yang nyeri tekan? Pijat daerah areola, lihat ada atau tidak pengeluaran kolostrum. Lakukan pemeriksaan pada abdomen. Infeksi bentuk abdomen membesar sesuai usia kehamilan atau tidak. Ada tidaknya luka operasi bekas SC, linea alba atau linea nigra, dan striae gravidarum. Selanjutnya palpasi. Lalu tentukan tinggi fundus uteri dengan cara pasien tidur terlentang dengan kaki ditekuk. Pemeriksa menghadap ke arah muka pasien. Uterus diketengahkan dengan 2 tangan. Setelah fundus uteri didapat difiksasi. Ukur fundus uteri dengan tangan jika usia kehamilan kurang dari 24 minggu. Sedangkan jika usia kehamilan lebih dari 24 minggu, ukur dengan menggunakan pita ukur. Tentukan bagian janin yang terdapat di fundus dengan cara tangan kiri meraba bagian fundus. Leopard kedua, untuk menentukan bagian apa yang terdapat di samping kanan dan kiri perut ibu. Dengan teknik pemeriksa menghadap ke arah muka pasien. Untuk memeriksa bagian kanan janin, tangan kiri menfiksasi dan tangan kanan meraba bagian janin. Untuk memeriksa bagian kiri janin, tangan kanan memfiksasi dan tangan kiri meraba bagian janin. Untuk menentukan bagian apa yang terdapat pada bagian bawah perut dan apakah bagian terbawah janin sudah masuk pintu atas panggul, dengan teknik satu tangan pemeriksa di fundus uteri dan satu tangan lagi di pinggir atas simfisis dengan ibu jari pada bagian kanan dan 4 jari yang lainnya di sebelah kiri. Kemudian digoyangkan dan bagian apa yang teraba di bagian bawah. Jika masih dapat digoyangkan, berarti belum masuk pintu atas panggul. Jika tidak dapat digoyangkan, berarti sudah masuk pintu atas panggul. Lakukan pemeriksaan auskultasi. Menghitung denyut jantung janin 1 menit penuh di punktum maksimum kuadran kiri atau kanan, atas atau bawah, dengan teknik pertama, pemeriksa menghadap ke arah kaki pasien. Letakkan lenek di bagian kuadran. Kemudian kita meraba nadi ibu. Kemudian mendengarkan denyut jantung janin. Setelah kita dapatkan, maka hasilnya denyut jantung janin lebih cepat dari nadi ibu. Itu artinya berarti DJJ tepat. Genital dengan cara atur posisi pasien dorsal recumbens. Pasangkan perlak dan alas di bawah bokong pasien. Siapkan dan dekatkan alat ke dekat pasien. Cuci tangan dan pasang handscoon. Kemudian lakukan pemeriksaan genitalia eksterna dan anus. Infeksi vulva. Adakah cairan pervaginam atau sekret?
Amati warna dan bau. Palpasi, adakah pembengkakan, benjolan mulai dari klitoris, uretra, kelenjar Skene, kelenjar Bartolini. Lakukan pemeriksaan anus bersamaan pemeriksaan genitalia. Lihat adakah kelainan, misalnya hemoroid, pelebaran vena di anus dan perineum. Lihat kebersihannya. Kemudian alat-alat dirapikan dan dimasukkan ke larutan klorin. Pemeriksa mencuci handscoon yang dikenakan langsung ke dalam larutan klorin. Pasien dirapikan kembali. Cuci tangan. Pemeriksa mencuci tangannya memakai sabun dengan air yang mengalir. Lakukan pemeriksaan pada ekstremitas dengan cara infeksi dan palpasi kaki pada daerah pretibia dan punggung kaki atau metatarsalia untuk mengetahui adanya udem atau tidak, adanya varises atau tidak. Dengan lumbal 3 kiri dan kanan. Kaji apakah klien merasa nyeri atau tidak. Pasien dianjurkan duduk di pinggir tempat tidur dengan kaki terjuntai. Kemudian dilakukan pemeriksaan refleks patella kanan dan kiri. Kemudian lakukan pemeriksaan pada refleks tangan. Selesai kita melakukan pemeriksaan, semuanya bagus ya. Tensi ibu bagus, 110/70. Terus tadi usia kehamilan ibu sudah 20. Jantung bayinya juga bagus ya, normal. Setelah itu nanti bulan depan datang periksa lagi. Ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ya Bu. Posisi janin saya normal aja, Bu. Bagus Bu, tadi kepalanya di bawah ya. Oke, terima kasih Bu Iya, Bidan. terima kasih. Iya. Sekian simulasi dari kami. Semoga bermanfaat.